Hai. Ya, apa kabar kalian semua para subscriberku? Anjas, 6 juta subscriberku yang telah hilang, yang sekarang udah nontonin orang lain, gak nontonin saya. Anjir kalian semua. Aduh, jadi ceritanya di sini gue mau sedikit klarifikasi aja, kenapa gue jarang upload video, kenapa gue ngomong doang, kenapa gue janji palsu, kenapa gue ini, kenapa gue itu. Mungkin dari kalian agak capek ya denger gue, ntar gue bakal upload tiap hari, agak capek kayak denger ya. Ujung-ujungnya gue nggak upload video. Ya itulah ya realitanya. Jadi gue mau say sorry, minta maaf sama kalian, terutama para fans, enggak lah, para adik-adik gue di luar sana ya, para subscriber saya, 6 juta subscriber. My AdSense jangan banget. Ya gue mau minta maaf lah, udah lama gue gak upload video, gak ngehibur kalian semua ya kan. Gila kangen banget duitnya. Jadi terlepas dari itu semua, kenapa gue ngomong doang, kenapa gue gak upload video, semua itu ada alasannya. Makanya di sini gue pengen sedikit flashback Facebook, ya itulah ya. Di tahun 2021 tuh kan awal mula gua nggak upload video. Terus di sekarang udah tahun 2023 ya. Jadi mungkin video ini bakalan sedikit cerita-cerita aja ya, sesi curhat lah ya. Gua udah nggak pernah curhat-curhat di YouTube, udah nggak pernah jujur-jujuran sama kalian. Gua gimana aja di balik kamera, gua gimana aja di kehidupan gue selama ini, gue sibuk apa aja sekarang ya, gue bakalan cerita-cerita di sini. Oke, jadi gue akan flashback ke belakang lagi ya. Gue terakhir rajin-rajinnya upload tuh di akhir 2021 ya. Pokoknya setelah akhir 2021 tuh Agustus, Desember ya, akhir 2021 tuh gue udah mulai jarang upload. Nah, jadi ceritanya itu akhir 2021 itu kenapa gue jarang upload, karena di saat waktu itu gue proses pindahan rumah ya. Jadi gue bersama tim gue sepakat untuk pindahan rumah karena masa kontraknya juga udah habis. Ditambah juga tim gue makin banyak, kayaknya udah nggak nampung lagi di sana. Di sisi lain juga pun gue harus buka sedikit ya usaha kecil-kecilan ya kan. Jadi mau nggak mau kita harus cari setup baru, harus cari rumah baru yang lebih mumpuni lah ya tempatnya. Jadi bisa buat nge-record, bisa buat tidur, bisa buat jalanin usaha kecil-kecilan. Ya itulah ya. Jadi awal Januari tahun 2022 gue pindah ke sini gitu. Ya yang kalian lihat biasanya lah di studio gue, alhamdulillah lumayan besar tempatnya, studionya. Jadi akhir 2021 sampai awal Januari 2022 tuh gue proses pindahan segala macem, proses setup itu ngabisin waktu sekitar sebulan 2 bulan lah ya, sampai Februari 2022 kira-kira dah tuh. Setelah rumah beres, setup studio udah selesai semuanya dan gue siap untuk buat konten, ternyata Tuhan berkehendak lain. Bisa dibilang mungkin cobaan atau ujian yang bikin diri gue tuh drop banget gitu loh. Bener-bener tuh drop banget sampai gue ngerasa ya Allah kenapa kayak gini ya. Ya disitulah mulai pikiran gue drop, hati gue drop, sampai kondisi gue pun juga ngedrop ya. Jadi cobaan itu berupa gue sakit ya, kepala gue sakit, gigi gue sakit, itu yang benar-benar mengganggu aktivitas gue yang tadinya gue pengen buat konten jadi tidak bisa. Itu gue tuh dari dulu punya keluhan sering sakit kepala gue, sering pusing, kayak inilah nongkrong di luar lah gitu, kayak nongkrong di tempat ngopi gitu, di warkop, itu bawaannya tuh kayak ngeluarin tenaga banyak gitu loh. Padahal cuma ngopi doang, ngobrol-ngobrol di luar. Nggak tahu kayak separah itu gue udah kebiasaan di rumah, jadi ketika gue keluar kayak nguras energi gue tuh banyak banget. Dari situ gue coba ikhtiar ya, beli obat ke apotik, obat sakit kepala, sakit gigi. Alhamdulillah mendingan. Terus sakit lagi, gue beli obat, mendingan tuh, tapi obatnya kayak harus dosisnya kayak kalau kata dokter tuh dosisnya harus tinggi gitu, karena ini pakai dosis yang rendah udah nggak bisa. Setelah gue dapat obat dosis yang tinggi, enakan tuh, udah mulai enakan. Oh, gue udah bisa mastiin gue bisa buat konten nih. Jadilah gue upload waktu itu konten kucing ya, yang pertama kali gue upload di bulan Maret 2022 atau Februari, gue lupa waktu itu. Setelah dari situ kan gue ngilang lagi tuh ya kan, berapa bulan gue nggak upload video lagi.
Nah, ceritanya setelah gua upload video kucing, besok-besokannya itu kambuh lagi penyakit gua, dan kambuhnya itu benar-benar lebih parah dari sebelumnya. Dan ini langsung turun ke gigi. Ke gigi. Lu bayangin sakit gigi tuh lebih sakit daripada disakitin cewek. Ya. Lebih sakit daripada lu gak punya duit. Ini sakit gigi. Di sini nih, ya, di apa? Gigi bungsu tuh namanya. Jadi histori sebelumnya itu udah lama banget sih, ini tahun 2021 sebelumnya gue pengen masang behel ceritanya waktu itu. Tapi kata dokter ada gigi bungsu gue yang numbuhnya itu ke samping. Biasanya kan kalau gigi bungsu atau gigi biasa kan ke atas nih, begini numbuhnya kan. Nah ini ke samping begini, jadi nabrak sama gigi yang sininya nih. Nah disitulah sebabnya. Kata dokter waktu itu yang pas gue mau masang behel, ini harus dicopot cepet-cepet. Karena kalau nggak dicopot, ini bakalan parah. Pas gue pengen pasang behel di tahun 2021, lama banget dah tuh. Tapi gue nyetek kak, ya udahlah gue nggak jadi pasang behel lah, males gue cabut gigi ya kan, pasti bakalan ngeganggu banget, gue udah tahu tuh. Sampai akhirnya kita balik ke cerita tadi, tuh kambuh, bener sakit banget ya Allah, gue bilang kayak gue minum obat yang dosisnya tinggi, kagak mempan. Gue minum obat apapun itu, obat sakit gigi, antibiotik segala macam itu nggak mempan juga. Berhari-hari tuh, sampai nyokap gue juga datang ke sini ngerawat. Alhamdulillah ada nyokap kan yang bisa ngerawat. Masih nggak ngaruh juga, dipijitin pelan-pelan. Ya Allah, gue bilang itu bener-bener kayak tingkat depresinya gue kali ya, kayak udah sakit gigi banget. Ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa konten, ya kan, nggak bisa nyari duit segala macem, ngejoprak aja udah rebahan di kamar, bawaannya pengen marah-marah mulu dah hawanya. Ya lu tahu sendiri lah sakit gigi gimana kan, ini bener-bener sakit banget gitu loh. Sampai akhirnya gue memberanikan diri konsultasi ke dokter tuh. Nih jarang-jarang nih gue ke dokter nih, asal lu tahu aja dari dulu gue sakit, pusing segala macem, gue minum obat warung doang juga udah jadi, bodrek lah jadi. Lapar minum Proma juga jadi gitu loh, udah enak. Konsultasi tuh ke dokter ya kan, setelah di ronsen segala macem ya kan, lu lihat hasilnya di sini dah. Gigi gue tuh bener-bener kayak nabrak gitu cowok. Yang tadi gue bilang nih, gigi bungsu gue tuh numbuhnya ke samping. Gigi tuh kan gigi sini nih nyambung ke atas, sarafnya lah gitu nyambung. Kata dokter sih seperti itu. Dan ini harus buru-buru dicabut biar nggak ngerasain sakit lagi, biar nggak ngerasain pusing lagi. Gitulah. Ya udah, singkat cerita, gue memberanikan diri untuk dicabut gigi. Dan itu dicabutnya tuh bener-bener kayak, nih bukannya lebay apa gimana ya, karena kalau kata dokter itu ini mesti ditindak cepet-cepet, mesti ditangani dokter spesialis juga segala macem gitu, karena ini harus dioperasi. Ini harus dioperasi. Singkat cerita, di hari itu gue langsung menuju ke dokter. Kucuk. Dengan muka gue yang masih ganteng, yang masih langsing ya kan pipinya. Terus gue masuk ke ruang rumah sakit segala macem, ke ruang operasi ya kan. Biasa di apa namanya, disuntik anestesi dulu tuh, kebal ya kan. Suntik kebal 2 kali atau 3 kali tuh, lupa tuh gue suntik kebal. Biasanya sih sepengalaman gue ya, kalau disuntik kebal atau diolesin kebal gitu anestesi itu nggak bakal sakit ya, kagak berasa sama sekali sakitnya. Biasanya sih begitu ya kan, makanya gue ya udahlah, ada suntikan kebal ini aman. Ternyata pas udah mulai prosesnya, nauzubillah min zalik, ya Allah Rabbi, itu pertama kali 26 tahun gue hidup, gue ngerasain sakit yang amat luar biasa. Itu sakitnya sakit banget, sampai gue ngerasa ya Allah, apa emang ini saatnya gitu. Gue ngerasa nih, gue ngomong dalam hati, apa emang ini saatnya gue apa namanya ya, amit-amit ya meninggal gitu apa gimana. Kayak dicabut cok, sumpah nyawa lu itu bener-bener astagfirullahaladzim. Ternyata anestesinya itu yang tadi kagak mempan anestesinya. Dicongkel tuh berapa kali ya kan, tek dok, bentar dok, ini kok masih sakit ya, apa anestesi nggak kerja apa gimana gitu ya. Suntik lagi tuh anestesinya. Ya udah tahan, tunggu 10 menit apa gimana gitu tadi. Akhirnya dikerjain lagi. Susah tuh, sampai dokternya kayak apa namanya, lu kayak bener-bener orang tambal ban di astagfirullahaladzim. Gua agak sedikit nyesel sih operasi di rumah sakit itu. Bener-bener kasar banget dokternya, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, dokternya ibu-ibu. Cuman
kayak laki loh, ini main congkel-congkelnya ini gigi saya loh dok ya. Bener-bener kayak ya bisa gue bilang agak sedikit kasar ya prosesnya, itu bener-bener dicongkel sedalam-dalamnya sampai udah dicongkel terus nggak bisa dicongkel lagi, nggak bisa lagi, dicoba lagi, bener-bener itu prosesnya itu lama banget. Ya udah sampai akhirnya pasrahin aja, sampai gue bilang ya udah ya Allah saya pasrah gitu, saya pasrah. Sampai gue ngucap syahadat ya kan dalam hati, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai gue ngucap kayak gitu berkali-kali, gue baca ayat kursi segala macem. Ya kita nggak tahu kan ngerinya lewat kan apa gimana, seenggaknya gue udah ngucap syahadat lah, minta maaf lah akan kesalahan-kesalahan. Sampai gue mikir kayak gitu cok, sumpah. Lo kebayangkan tuh sakitnya kayak gimana? Ya udah singkat cerita akhirnya selesai dah tuh. Ya udahlah pasrah, semoga dengan ini, dengan ada dioperasi ini penyakit gue nggak kambuh lagi nih gigi gitu. Pasrah dah tuh gue. Di saat selesai itu gue bener-bener tidak berdaya, hampir mau masuk ruang gawat darurat kata dokternya ya. Itu kata dokternya hampir mau masuk gawat darurat. Bener-bener kayak bener-bener dokternya tuh sampai ngomong, sadar, dimelekin badannya, digituin cok tangan gue. Sampai akhirnya gue dibawa kursi roda dah tuh ya, dibawa kursi roda, gue balik ke rumah. Ya udahlah, di situ pikiran gue ya semoga dengan dicabutnya gigi udah nggak sakit lagi, aman, tinggal istirahat seminggu 2 minggu atau sebulan gue bisa buat konten lagi. Dan ternyata setelah itu 2 minggu kemudian, sebulan kemudian, kok ini makin sakit gigi gua, kok nggak hilang-hilang sakitnya. Gue udah minum antibiotik dari si dokter di rumah sakit itu, udah minum pereda nyeri, udah minum pereda sakit segala macem, kok makin sakit nggak hilang-hilang ya. Ini gue mesti gimana? Sampai gue chat dokternya, gue bolak-balik ke rumah sakit segala macem. Sumpah gue kalau inget kejadian itu bener-bener kayak sakit banget cok. Berbulan-bulan masalahnya ini, pertama kali juga gue dalam hidup berbulan-bulan gue sakit tuh. 4 bulanan apa 5 bulanan apa 3 bulan gue nggak ngerti atau lupa. Dan ternyata gue di situ iseng kan ngecek di di kaca gitu kan. Gue ngecek di kaca, ternyata kan ini bolong nih. Tapi bolongnya itu kalau gigi kan ada ini aneh nih, apa bawahnya tuh gusi ya, ada gusinya. Nah itu gusi gue tuh bolong. Jadi dijahitnya itu kagak rapet banget. Ketika gue makan itu makanannya masuk ke gusi, ke dalam gusi. Lo bayangin ke dalam gusi sini nih, gue ngelihat tulang gue sendiri warna putih, tulang sini. Lo bayangin gue makan itu makanan masuk ke situ ya kan, gue kena apa tulang putih gue yang di sini. Wah stres gue bilang makin sakit lagi. Dan ternyata beberapa minggu kemudian saraf gue kena, astagfirullahaladzim. Di saat itulah yang bikin saya benar-benar drop banget hati, pikiran, jiwa, raga ya kan. Saraf cok, saraf, sampai yang nggak sakit kena saraf. Ya di saat itulah ya gue kena saraf ya. Sini gue jadi setelah kena saraf itu bener-bener nyambung nih kan, ini dari muka gue setengah muka gue tuh sakit semuanya. Kalau kemarin kan sebelum gue operasi atau setelah gue operasi cuma di sini doang nih, bagian sini sampai atas ya kan, pusing sama sakit gigi doang lah gitu. Cuman ini tambah lagi saraf di sini nih, dia ngalir gitu. Jadi awalnya pertama sakit di sini, terus ngalir ke sini sampai gigi gue yang di sini tuh rapuh cok, bener-bener rapuh, terus ada bolong di sini. Dan setengah muka gue ini nih itu ngerasain sakit semua setengah muka. Lu bayangin tuh sakit setengah muka tuh gimana gitu, kayak kebas muka lu, nggak ngerasain apa-apaan. Pusing gak lu? Itulah yang bikin gue bener-bener stres banget ya di situ, kayak kerja nggak bisa, konten nggak bisa, ini nggak bisa. Sampai akhirnya gue ke rumah sakit lain ya kan, pindah rumah sakit. Gue minta obat dari rumah sakit lain, disaranin sama dokternya ini kan karena masih kebuka gusi gue, jadi harus dipakein madu alami gitulah, namanya itu madu Nusantara. Kak lu cari di Alfamart Indomaret tuh ada madu Nusantara. Jadi kata dokternya penelitiannya sih itu madu bisa bikin rapet gusi gue gitu, jadi nggak keganggu, jadi nggak bolong gitu loh maksudnya. Di saat itu udah mulai enakan pakai madu ya kan, seminggu 2 minggu enakan.
Dari situlah yaudah ayo gue udah bisa nih buat konten lagi ya kan. Buatlah tuh gue konten comeback kan yang kemarin gue upload. Terus gue buat lagi konten, buat konten lagi. Sampai akhirnya di sela-sela itu muncul lagi sarafnya cok, rasa sakit di sarafnya itu muncul lagi, nggak ngaruh itu madu, bener-bener nggak ngaruh lama kelamaan. Makanya di saat gue buat video konten comeback terus gue upload lagi, gue ngilang lagi kan tuh. Nah itu gara-garanya kena lagi saraf gue itu. Ya udahlah, dari situ gue coba konsultasi ke dokter lagi. Solusi dari dokternya harus disuntik sininya, bagian sini sama di sini ya. Kata dokternya itu ini harus di stop perjalanan sarafnya, jadi biar sarafnya tuh lu tuh ngerasain sakitnya tuh biar nggak kemana-mana. Jadi yang di sini tuh mesti diganjel lah ibaratnya sama pembatas gitu. Cuman nggak ngilangin rasa sakitnya, cuman dibatesin doang biar dia nggak lari kemana-mana. Dalam hati gue, ini mah sama aja bohong anjing, sama aja bohong kalau disuntik tapi nggak ngilangin rasa sakitnya ya kan. Ya udah akhirnya dari situ kata nyokap gue, jangan disuntik gitu, karena ngeri kan, namanya saraf disuntik itu kecil cok, saraf tuh kayak sehelai rambut nih bentukannya. Jangan disuntik itu, lebih baik ikhtiar di tempat lain lah, pengobatan tempat lain, terus jangan rumah sakit, karena kalau rumah sakit pasti sarannya kayak gitu. Ya udah dah tuh, sampai akhirnya gue cari pengobatan lain dan nyokap gue nyaranin ke pengobatan bekam ya, pengobatan tradisional bekam di namanya itu Haji Rimpang ya. Namanya Haji Rimpang, sumpah itu the best banget, pengobatan the best, sumpah terbaik ya, asli. Kenapa terbaik? Karena di saat gue kesana sama Pak Hajinya dicek, jadi kan Pak Haji gitulah, terus juga jadi emang Pak Hajinya itu sering ngobatin orang-orang juga gitu, kayak orang lagi ini bisa diobatin, orang lagi itu bisa diobatin gitu. Dicek muka gue bener kena saraf, akhirnya dibekam dah tuh, sini, pala dibekam, sini dibekam. Ya Allah Rabbi, gue bilang darahnya tuh, sumpah nih, pala lu ditusuk-tusuk nih, cocok ditusuk-tusuk pakai jarum ya kan, sini tusuk-tusuk juga, dibekam ya kan. Udah selesai dibekam, diakupunktur lagi, ditusuk-tusuk lagi ya kan, cetek. Ini banyak banget nih, benar-benar banyak banget. Ya Allah, gue bilang itu darah gue kental banget ya. Kalau kata Pak J, ini banyak banget darah kotor nih di badan kamu gitu, makanya kamu sering ngerasain sakit pusing segala macem gitu. Ya udah akhirnya lama tuh gue tuh prosesnya tuh, proses penyembuhannya. Gue bolak-balik seminggu sekali bolak-balik. Alhamdulillahnya setelah mau sembuh, si Pak Hajinya nyaranin gue gini, coba nanti misalkan udah enakan jangan buat konten dulu, lebih baik kamu ngurus yang lain dulu lah gitu, ngurus urusin tim kamu dulu lah gitu. Karena kan gue juga cerita kalau gue punya tim segala macam gini gitu. Urusin tim itu dulu, kalau udah oke semuanya baru kamu buat konten gitu. Ya udah dari situ gue nurut lah sama Pak Hajinya ya. Makanya di saat sudah mulai enakan kondisi badan gue fokus untuk ngurusin tim gue, fokus untuk ngebenahin ini semua. Karena selain gue punya masalah di sakit, gue juga punya masalah di personal gue, di lingkungan gue, di tim gue juga kayak gini. Makanya ada yang harus dibenahi lah gitu. Ya udah sampai akhirnya gue bolak-balik ke Pak Haji Rimpang itu, pengobatan bekam ya kan, tusuk. Alhamdulillahnya sembuh, ya Allah, terima kasih banget, alhamdulillah banget itu sembuh cok, bener-bener sembuh, lu tanpa minum obat ya kan, obat-obat dari dokter itu, obat-obat dari rumah sakit, cukup ditusuk-tusuk pakai akupunktur tuh, dibekam ya kan, rutinin seminggu sekali sembuh cok, bener asli. Berhubung gua kan waktu itu sempet ada buat baju brand baju gua ya, jadi buat kalian yang follow Instagram gua pasti tahu gue lagi proses buat baju brand gue sendiri ya, dan itu lama banget nggak kelar ya kan. Jadi disitulah, jadi setelah gue udah mulai enakan, gue fokus untuk ngebenahin tim gue ya kan, untuk gimana caranya ini baju bisa cepet-cepet di launching ya, bisa cepet-cepet dirilis gitu. Ya udah dari situ gue mulai ini tuh mulai rada enakan, udah sehat dah, gue udah sehat walafiat lah, alhamdulillah gitu. Ada lagi cobaannya, ujiannya, ya itulah di usaha kecil-kecilan gue yang gue bilang di awal tadi. Ini brand baju kenapa kok nggak jadi, kok nggak kelar-kelar,
kok ada aja kendalanya, kok ada aja masalahnya gitu. Itulah yang bikin gue makin stres, gue makin bingung mesti gimana, gue banyak merenung, banyak introspeksi diri segala macem, sampai akhirnya gue sempet beberapa hari tuh bengong, merenung, diem, ya kan. Kenapa kok di 2022 ini kok begini banget, banyak banget ujiannya. Ternyata setelah gue introspeksi diri, ya emang benar, ini semua ujian, ini semua cobaan, ini semua itu gara-gara kesalahan gue di tahun-tahun sebelumnya. Gara-gara gue kurang bersyukur, gue lupa sama Tuhan, gue kurang bersyukur, kurang nikmatin semuanya. Apa yang udah gue raih hilang gitu. Di situ gue mulailah kembali kepada Yang Maha Kuasa, kembali kepada Tuhan, sholat, sering bersyukur, terima keadaan, ya kan. Dari situ sih kayak gue mikir, oh mungkin di tahun 2021 gue dikasih enak, dikasih banyak duit lah gitu, pokoknya dikasih cakep lah rezeki gue gitu. Terus gara-gara gue lupa bersyukur, gue nggak berada di jalannya, terus gue lupa sholat segala macem. Itulah ujiannya di 2022. Dari gue sakit, masalah personal gue sakit nggak sembuh-sembuh segala macem, selalu datang masalah segala macem. Gue cuma mikir, Tuhan kangen sama gue gitu. Tuhan kangen ngeliat gue yang sering berdoa, Tuhan kangen ngeliat gue yang sering sholat. Makanya gue dikasih ujian itu supaya gue bisa kembali berdoa, bisa kembali sholat, bisa kembali bersyukur. Disitulah gue mulai rutin, alhamdulillah mulai rutin sholat, mulai lebih bersyukur, terima keadaan. Ya sampai pada akhirnya inilah yang kalian lihat gitu loh. Di tahun sekarang, tahun 2023, di saat hati gue udah tenang, di saat pikiran gue udah fresh lagi buat konten, saat inilah gue pengen mulai lagi gitu. Dan gue juga udah terima kenyataan atas segala ujiannya, atas segala cobaannya. Gue mengakui kalau emang ini semua kesalahan gue di 2021 gitu. Jadi mau sebanyak apapun harta lo, ketika lo gak ada di jalannya, lo pasti akan tersesat, Cok. Lo pasti akan, ini gue sentil nih lo, biar lo inget sama gue gitu. Itu analoginya ya. Karena ketika gue bengong di saat itu, gue merenung di saat itu, gue cuma mikir kayak ketika lo keadaan kayak gini, lo mau berharap sama siapa lagi kalau bukan sama Allah? Mau berharap sama manusia? Gak bisa men, serius. Karena kalau berharap sama manusia itu udah pasti bakal ngecewain. Itu yang gue alamin. Itulah ya bodohnya gue. sedih banget kalau diceritain ya. Kayak dulu gak sayang sama duit, main ngeluarin duit aja segala macem, terlalu royal sama duit, terlalu gampang untuk ngeluarin duit. Ya begitulah kehidupan ya. Balik lagi ke masalah arahan dari Pak Haji ya kan. Gue disuruh, ya udah lu ngurusin tim lu dulu aja gitu, beresin dulu tim lu, lingkungan lu segala macem, selesain masalahnya baru lu konten gitu. Makanya kemarin setelah gue sembuh, di kapan ya gue sembuh ya, itu kalau nggak salah 3 bulan lalu apa 4 bulan lalu gitu kalau nggak salah ya. Gue fokus ke usaha kecil-kecilan ya kan. Gue fokus untuk benahin brand baju gue, Migli Wise. Buat kalian yang udah follow Instagram gue pasti tahu brand baju gue yang gak jadi-jadi. Di situ gue harus fokus untuk ngurusin itu brand, gimana caranya biar cepet-cepet di launching. Gue harus turun tangan untuk ngecek sendiri, untuk desainnya gimana, ini segala macem, sampai ganti desainer 3 kali, sampai ganti orang berkali-kali segala macem, gonta-ganti vendor, gonta-ganti ini. Bener-bener gue sama Olil yang ngurusin itu. Alhamdulillahnya selama beberapa bulan sudah jadi. Gue senang banget ya Allah, terima kasih. Baju udah jadi, celana pendek udah jadi, ya kan. By the way, gue nanti mau rilis baju sekaligus celana pendek. Jadi celana pendeknya itu bakalan nyambung sama baju itu dan artikel itu selanjutnya, sama season itulah. Ini gue sedikit spill aja ya sama kalian. Jadi packaging juga udah jadi, ya kan. Kardus segala macem. Nih kalau kalian lihat kardus udah jadi. Gue sedikit spill aja. Jadi nama brandnya itu Migli Wise ya. Kalau lo yang follow Instagram gue pasti tahu. Atau buat lo yang belum tahu, brand baju gue yang dari dulu pengen gue launching 2 tahun lebih gue jalanin ini, baru buka ini dan sekarang baru jadi. Itulah ribetnya gue ya. Detail, maunya tuh perfeksionis, ya itulah gue orangnya detail, perfeksionis, maunya tuh bersih, maunya tuh cakep ya ada semuanya. Kalau lo lihat studio gue tuh orangnya kayak gitu, maunya perfect hasilnya, makanya lama jadinya. Jadi buat lo yang penasaran sama desainnya nanti, sama kualitas bajunya, lo bisa follow Instagramnya. Nanti gue kasih link di deskripsi. Gak akan nyesel, sumpah lo gak akan nyesel dari kualitas baju,
bahan ya kan, gue pakai yang bener-bener nggak ada di vendor lain, itu gue request sendiri ya, karena gue udah datengin beberapa vendor itu nggak sanggup untuk menyediakan bahan baju yang gue mau. Jadi akhirnya gue request sendiri, sampai warnanya, sampai kualitas bahannya itu bener-bener cakep banget ya. Warnanya hitam pekat, bukan hitam kebiruan. Terus dari kualitas bahannya itu tebel tapi kagak panas ya kan. Karena kan kalau zaman sekarang kan oversize tuh kalau tipis tuh jelek cuy. Jadi kayak ngatung gitu, makanya kalau tebel tuh jadi kayak keren dilihatnya. Sama celana ya, celana kayak celana pendek, kayak celana kolor pendek, tapi gue bikin looknya itu mewah. Mewahnya itu ya lu pakai baju gua sama celana pendek ya. Ini gue realitasnya aja, realitanya aja lah ya. Lu pakai celana pendek gue, celana baju gue itu brand gue, lu ke mall aja tuh pakai celana kolor sama baju doang, itu udah ganteng. Sumpah udah ganteng banget. Karena tuh bener-bener kayak walaupun lu pakai celana kolor tuh berarti keren anjing. Sumpah. Bahannya cakep. Desainnya sih yang gak ada obat, sumpah desainnya. Desainnya ya nih lu kalau lihat lah nih di packaging kardusnya gue spill dikit aja bagian sininya ya kan. Nama artikelnya itu nama seasonnya itu adalah season satunya The Inception ya. Jadi nama brandnya itu adalah Migli Wise. Artinya itu adalah kasih tau gak ya? Artinya itu dari si Migli Wise ini adalah pembuktian terbaik. Karena prinsip hidup gue dari dulu adalah gue nggak perlu banyak omong, gue cukup ngebuktiin aja yang terbaik gitu. Dari dulu gue kayak gitu. Makanya gue buatlah brand Migli Wise ini dengan artinya pembuktian terbaik. Dan sebentar lagi itu akan rilis ceritanya. Alhamdulillah banget dengan gue fokus ya kan, gue fokus di brand baju gue dulu. Alhamdulillah ya sekarang udah jadi semua dan siap untuk dirilis. Jadi tinggal photoshoot, tinggal posting ya kan. Jadi buat lo yang gak mau kehabisan ya lu follow lah Instagramnya sekarang, follow ya, tembusin 10.000 follower tuh Instagramnya ya kan. Karena nanti gue nyetoknya tuh gak bakal banyak. Gue nyetok cuma baju 300 piece dengan desain yang itu, sama celana juga. Celana mungkin agak banyak ya, bisa 500 piece atau 300 piece lah. Nanti gue lihat stoknya. Gue bikinnya itu limited edition. Satu desain cuma 300 piece, satu desain 300 piece, satu desain 300 piece gitu. Jadi per artikel satu desain 300 piece. Jadi jangan sampai kelewatan dah lu. Dan yang pasti harganya mahal. Itu. Kenapa saya mau harganya mahal? Karena menurut gue belum mungkin karena gue yang nggak tahu atau gimana ya, belum ada brand-brand Indo yang menyediakan kualitas bahannya tuh kayak gitu. Terus dari pewarnaannya, dari desainnya itu bener-bener ya gue banget lah gitu. Jangan warna hitam tapi desainnya tuh warna-warni tapi masuk, nggak norak itu. Dan yang pasti nanti harganya ya lu kumpulin duit dulu dah. Celana sama baju tuh mahal dah pokoknya. Celana bisa di atas 300-an, baju bisa di atas 300-an. Jadi ngumpulin duit dari sekarang ya kan. Karena di bulan Februari atau Maret mungkin ya kita udah bisa launching di baju ya kan. Dan alhamdulillah banget sih udah beres semua ya kan. Jadi baju udah beres, keadaan gue juga udah fit ya kan. Udah sehat walafiat, normal, otak gue udah fresh segala macem. Jadi detik inilah saatnya saya bisa bilang saya mau fokus konten lagi. Doain aja semoga gue bisa tetap sehat setiap harinya, bisa bersemangat terus. Hujannya udah cukup sampai sini aja ya Allah ya. Bantu doa gue, kasih gue Al-Fatihah ya. Nama gue Ahmad Dairobi Amarullah bin Sofyan ya. Jadi kirimin gue Al-Fatihah. Biar gue sehat walafiat ya. Karena kan penonton gue banyak nih, jarang-jarang kan lu doain gue ya. Jadi kalau mau ngeliat gue upload tiap hari, doain gue, kasih gue Al-Fatihah aja, asik. Ya gitulah ya ceritanya. Sekali lagi gue mau terima kasih banget sama Allah Subhanahu Wa Taala udah nunggu gue sampai sekarang. Gue mau terima kasih juga untuk tim gue, terutama buat Olil, buat Joya, buat tim gue juga yang lain. Thank you banget yang selama ini udah tetap bertahan di sini, yang selama ini udah support, udah stay, apalagi Olil yang udah ngurus baju bolak-balik segala macem ya kan. Tuh udah bener-bener the best sih, sumpah dah. Jadi ya kita saatnya fokus di konten lagi karena baju udah beres, tinggal pikirin dah kita berjalannya kayak gimana nih nanti ya kan. Mau rilis baju lagi atau hoodie lagi atau varsity lagi, lu bisa komen di bawah mau nyentar kayak gimana, oke? Dan mungkin segitu aja ya cerita gue dari tadi. Tenggorokan gue udah aus nih dari ngopi ngerokok mulu ya kan. Panjang juga ya, aing curhat cok, gila. Ya gitulah cerita gue di 2022. Ya semoga itu bisa jadi pembelajaran buat kalian semua yang nonton ya kan. Dari gue di bawah, naik, di bawah lagi, dikasih ujian segala macem.
Ya itulah kehidupan men. Jadi mau keadaan lu seperti apapun, mau keadaan lu sederhana, mau keadaan lu banyak uang atau gimana, jangan lupa tetap bersyukur. Itu saran gua. Jangan lupa tetap berada di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang gua pelajarin selama ini, tempat berharap kita satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin kita tetap berada di jalannya, jangan tinggalin sholat, berdoa, sedekah, amal gitu. Dan jangan lupa juga buat lo yang punya ya sedikit rezeki ya kan, jangan lupa sedekahin 2,5%-nya. Karena itu yang gue tanamin dari dulu. Mau pendapatan lo berapa ya kan, 2,5%-nya itu milik hak orang lain ya. Jadi ya mungkin gitu aja. Thank you banget buat kalian yang udah dengerin curhat gue sampai akhir nih, lama banget ya kan. Wah sumpah lu kalau masih stay dengerin curhat gue sampai sekarang sih, gak nyekip atau gak berhentiin videonya sih, keren banget sumpah dah. Ya mungkin kedepannya konten-konten gue akan lebih berfaedah ya, akan lebih berilmu ya. Mungkin gue akan nge-reaction nantilah. gue udah ada ide, karena FYP TikTok gue tuh udah wah islami banget sumpah cuk. Scroll FYP ceramah, nggak ada yang namanya yang lucu-lucu sekarang. Kalau dulu kan FYP TikTok gue tuh dark jokes segala macam, sekarang nggak ada, ceramah semua isinya. Mungkin saya akan nge-reaction itu nanti ya. Jadi ya biar gue tuh nggak bikin video nggak menyesatkan lu semua lah ya. Jadi ya ada baik-baiknya ya kan. Ya kali aja ada yang nonton video gue nanti bisa bertobat juga bareng sama gue ya kan. Jadi ya kita tuh benar-benar bareng gitu. Gue tobat, lu juga ikut tobat gitu. Gue kaya juga, lu ikut kaya gitu. Jadi ya buat kalian di sana tetap semangat buat jalanin hidup ya. Jangan pernah nyerah, mau keadaan lu situasi apapun, sesulit apapun lu, jangan pernah nyerah. Intinya lu sabar, lu harus ikhlas, lu harus tabah, dan lu harus terima kenyataan realita hidup tuh begini gitu loh. Karena biasanya yang di umur ya 17 sampai 23, sampai 24 itu masih belum bisa terima kenyataan. Jadi mungkin dia akan berdebat dengan pikirannya sendiri. Tapi ketika nanti lu berumur 26, 25, 28, 27 itu lu udah bisa terima kenyataan. Jadi di saat lu muda lu harus belajarin itu semua ya, agar hidup lu aman ke depannya. Dan jangan lupa tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Stay halal brother. Oh Allah the Almighty. Insyaallah gue akan tetap terus buat konten ya, mau gimana pun ceritanya. Karena ya gue suka ngelakuin ini, suka juga sama duitnya. Jadi thank you banget. I love you guys. Assalamualaikum.